Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video dari yang mulia, yang terhormat Kiai Haji Miftahul Akhyar berikut ini. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad. Sahabat muslim dimanapun berada, dari penyampaian beliau bahwa beliau akan membenahi PCNU Solo Raya yang sudah menolak beberapa yang terkait dengan habaib, beberapa hal yang terkait dengan habaib akan dibenahi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di sini ada indikasi menunjukkan bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar yang terhormat ini ada dukungan kepada kelompok Ba'alwi bahwa Ba'alwi sambung nasab kepada Rasulullah. Sebenarnya ini tidak masalah kalau beliau setuju bahwa Ba'alwi tetap sambung nasab kepada Rasulullah, tapi lantas jangan memaksa untuk membenahi PCNU Solo Raya yang sudah tidak percaya bahwa Ba'alwi ini adalah sambung nasab kepada Rasulullah. Artinya PCNU Solo Raya yang menyatakan bahwa Ba'alwi ini putus nasab kepada Rasulullah, ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja. Kalau ingin membenahi mereka, berarti seakan-akan memaksa PCNU Solo Raya untuk meyakini bahwa Ba'alwi ini masih sambung nasab kepada Rasulullah atau nasabnya itu sahih sambung kepada Rasulullah. Tentunya ini akan menjadi ledakan besar. PCNU Solo Raya yang sudah tidak percaya atas sambungnya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah lantas dipaksa untuk percaya bahwa nasab Ba'alawi sambung kepada Rasulullah, tentu ini akan menjadi masalah yang besar. Akan terjadi pemberontakan secara emosional. Masalahnya apa? PCNU Solo Raya yang masih berpegang teguh terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka ini berpegang teguh pada kajian dalil kitab nasab, kajian sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA. Ini adalah kebenaran. Nah, lantas disuruh meninggalkan kebenaran yang mereka pegang, inilah yang menjadi mereka ini nanti akan memberontak secara emosional, secara hati akan berontak. Karena apa? Karena kebenaran yang dipelajari, kitab nasab dipelajari, sejarah dipelajari, tes DNA ilmiah, ini juga ilmunya Allah, dipelajari. Setelah terjadi sebuah kebenaran menurut mereka, dipaksa untuk meninggalkan sebuah kebenaran, saya kira ini mustahil. Justru kalau di dalam pandangan kami kepada yang terhormat Kiai Haji Miftahul Akhyar, jawablah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan dalil kitab nasab, dengan kajian sejarah dan kajian ilmiah tes DNA. Baru ini jawaban profesional yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap umat. Kalau kita hanya suudon berarti mereka yang tidak percaya kepada Ba'alwi ini sambung nasab kepada Rasulullah berarti tidak benar. Ini namanya suudon atau husnudon. Sudah, tidak usah banyak pikir, pokoknya kita anggap saja beliau Ba'alwi adalah sambung nasab kepada Rasulullah. Juga tidak bisa demikian.
Tapi apa? Berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, boleh kita pakai husnudzon. Tapi kalau ada dalil, saya kira tidak bisa. Kita wajib berpegang teguh kepada dalil kitab nasab, kajian sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA. Kalau ini semua kebenaran, lantas kita dipaksa untuk meninggalkan kebenaran, maka disinilah terjadi pemberontakan emosional di hati, yang akhirnya menjadi permusuhan di dalam suatu kalangan Nahdiyin, yaitu perpecahan antara bawahan dengan atasan. Ini pasti terjadi. Kalau dalam pandangan kami, karena orang-orang Nahdiyin saat ini ada dua versi. Ada yang masih mempercayai bahwa Alwi ini sambung nasab kepada Rasulullah, entah dalilnya apa. Dan dari kelompok Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah sangat meluas seluruh Indonesia bahkan luar negeri, bahwa Ba'alwi putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kajian sejarah, berdasarkan tes DNA. Ini benar-benar putus hubungan darah kepada Rasulullah, dan diyakini tidak mungkin mereka ini harus meninggalkan keputusannya kecuali dijawab dengan dalil. Maka dari itu, sahabat muslim dimanapun berada, karena ada dua pendapat yang sama-sama kuat, inilah dari sesepuh-sesepuh PBNU untuk mengambil sikap yang lebih arif dulu. Karena apa? Kedua belah pihak mempunyai dalil atau pegangan yang sama-sama kuat. Sahabat muslim dimanapun berada, apabila dari petinggi PBNU tidak bisa mengambil dengan tepat untuk menyikapi masalah ini, perpecahan pasti terjadi. Pasti. Misalnya, dari kalangan sesepuh PBNU tidak setuju dengan Kiai Imad yang mempercayai putusnya nasab Ba'alwi kepada Rasulullah. Sesepuh PBNU tidak setuju dengan keputusan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas putusnya Ba'alwi terhadap Rasulullah. Tentu kelompok Kiai Imad beserta yang meyakininya akan terjadi emosional yang memberontak kepada PBNU. Dan sebaliknya, kalau PBNU meyakini bahwa Ba'alwi ini putus nasab kepada Rasulullah, kelompok Nahdiyin dari yang mempercayai Ba'alwi tetap akan berontak emosional kepada PBNU. Maka menyikapi masalah ini kalau dalam pandangan kami sementara adalah mengambil sikap yang arif dan bijaksana lebih dulu, sehingga tidak ada kontroversi di dalam tubuh NU itu sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya itu adalah sebuah pandangan. Karena apa? Kubu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengantongi dalil, mengantongi kajian sejarah dan kajian ilmiah logika tes DNA, dan ini kebenaran yang tidak bisa ditinggal. Sedangkan dari kelompok Ba'alwi atau Habaib Indonesia yang meyakini masih sambung, juga berdasarkan argumen mereka yang dipercayai. Maka dari itu, dua permasalahan ini sama-sama menjadi kuat, dan kebijakan dari PBNU ini perlu sikap yang arif sehingga tidak terjadi pemberontakan antara yang percaya dan tidak percaya terhadap PBNU itu sendiri, yang mengakibatkan perpecahan ada di Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.